Halo, perkenalkan nama saya Vina Sunata dengan NPM 2141241. Saya dari kelas 1 BUMH. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan merangkum penjelasan mengenai karma dan purnabawa dari video yang dibawakan oleh Biku Utama dan Bapak almarhum Cornelis Wower. Karma itu berasal dari kata karna yang berarti perbuatan, yang berasal dari bahasa Sanskerta, dan kama yang berasal dari bahasa Pali. Dalam agama Buddha, satu perbuatan dikualifikasikan ke dalam karma apabila disertai dengan niat atau kehendak dalam melakukannya. Apabila suatu perbuatan tidak disertai oleh kehendak atau niat, maka itu tidak dapat dikualifikasikan ke dalam karma. Karena karma itu memiliki dua jenis, yaitu karma baik dan karma buruk. Karma dapat terjadi melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan atau badan jasmani. Karma itu memiliki beberapa jenis. Yang pertama itu ada karma berdasarkan akibatnya. Karma yang berdasarkan akibatnya itu ada karma yang berat dan negatif atau disebut sebagai garuka kama. Contoh dari garuka kama itu seperti kita membunuh seorang arahat dan melukai sang Buddha. Seperti kita melukai orang-orang yang penting, lebih tua, dan atau membunuh lah intinya. Terus apabila kita melakukan perbuatan paling buruk dan paling jelek, maka karma itulah yang akan berbuat terlebih dahulu daripada karma buruk yang lainnya. Jadi misalnya kan kita membunuh itu kan udah termasuk karma yang paling buruk gitu kan. Jadi otomatis karma itu yang akan lebih duluan berbuah daripada karma-karma buruk yang lainnya. Akibat dari melakukan perbuatan itu ketika kita meninggal, kita akan terlahir di alam neraka, di alam neraka Avici. Terus yang berikutnya itu ada achinakama atau karma kebiasaan. Seperti kayak kita memiliki hobi mancing, itu kayak seperti hobi memancing, memaki atau marah. Hobi memancing, memaki atau marah jika seseorang tidak melakukan luka karma ketika ia meninggal, karena kebiasaan inilah yang akan berubah. Karma yang berikutnya itu ada kayak karma yang dibuat menjelang kita mati atau asana karma. Biasanya umumnya itu semua karma itu berasal dari pikiran kita. Apabila pikiran kita kosong atau seperti tidak ada tujuan, itulah sebabnya Sang Buddha mengajarkan kita untuk membiasakan diri mengontrol pikiran dengan meditasi agar pikiran diarahkan ke hal positif. Jadi kayak apabila pikiran kita itu kosong atau seperti tidak ada tujuan, maka kadang kita bisa memikirkan hal yang negatif gitu. Makanya Sang Buddha mengajarkan kita untuk membiasakan untuk mengontrol pikiran kita dengan bermeditasi agar pikiran kita bisa memikirkan hal-hal yang positif. Berikutnya itu ada karma yang dilakukan sepintas lalu atau kata kama. Kata kama itu salah satunya seperti mencuri pada saat kecil gitu. Terus jenis karma selanjutnya itu yang berdasarkan waktu. Karma yang dilakukan di kehidupan sekarang akan berubah di kehidupan sekarang juga, atau dita dhamma vedaniya kama, atau karma yang berbuah dengan cepat. Lalu karma yang dilakukan di kehidupan sekarang namun tidak berbuah sampai mati, maka akan berbuah di kehidupan selanjutnya, atau upaja vedaniya kama. Jadi upaja vedaniya kama ini misalnya di kehidupan sekarang ini karmanya itu tidak ada yang berbuah, maka saat kita meninggal lalu kita terlahir kembali, karmanya ini akan berbuah gitu. Itu disebut kayak seperti upaja vedaniya kama. Selanjutnya itu ada aparapara vedaniya kama, atau karma yang dilakukan di kehidupan sekarang dan akan berbuah beberapa kali di kehidupan berikutnya. Lalu berikutnya itu ada karma tidak berbuah atau tidak berefek, atau yang disebut ahosi kama. Karma ini berlaku bagi para arahat, para Buddha, dan sama Sang Buddha. Jika mereka meninggal dunia atau parinibbana, maka karma ini tidak akan dapat mengejar mereka lagi.
Meski ia melakukan banyak perbuatan buruk jika ia meninggal dunia sebagai arahan atau Buddha dan karena tidak lahir kembali lagi, maka karma tersebut akan kehilang dengan sendirinya. Contohnya itu pada cerita Angulimala. Namun ini tidak berlaku apabila ia membunuh orang tuanya, karma tersebut akan tetap berbuah. Berikutnya karma berdasarkan fungsinya. Yang pertama itu ada janaka karma, yaitu karma yang menyebabkan timbulnya syarat untuk terlahir kembali suatu makhluk. Karma ini menimbulkan batin dan jasmani. Yang kedua itu ada upatambaka karma, yaitu karma mendukung fungsi karma yang melahirkan atau dari janaka karma. Yang ketiga itu ada upapilaka karma. Upapilaka karma yaitu karma yang menekan, mengolah, menyelasarkan suatu akibat dari suatu sebab. Yang keempat adalah upaghataka karma, yaitu karma yang memotong atau menghancurkan kekuatan akibat dari suatu sebab yang telah terjadi dan sebaliknya menyuburkan karma baru. Jadi segala sesuatu yang dilakukan berdasarkan niat akan menimbulkan karma. Seperti yang tertuang dalam Dhammapada 1 dan 2. Pikiran adalah pelopor, sehingga yang kita lakukan, semua yang kita ucapkan berasal dari pikiran. Jadi kita harus mengembangkan pikiran positif setiap saat. Perbuatan baik kita juga secara tidak langsung dapat membawa orang lain menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan kita belajar hukum karma, kita dapat menyadari apa yang perlu kita lakukan dan apa yang tidak perlu kita lakukan. Karena masa depan kita dari hari ke hari semua tergantung dari karma kita sendiri. Jadi dari perbuatan yang kita lakukan selama masa kita hidup gitu loh. Jadi yang dapat kita kerjakan berarti membentuk karma baru. Karma bukan selalu yang lampau, namun karma sekarang juga perlu kita lakukan. Punabhava berasal dari kata puna yang berarti lagi atau kembali, dan bhava proses menjadi ada atau eksis atau kelahiran. Jadi punabhava adalah proses menjadi ada lagi atau kelahiran kembali atau tumimba lahir, yang dimana proses ini merupakan akibat atau hasil dari karmanya pada kehidupan yang lampau. Berkaitan dengan karma apa yang kita perbuat, itulah yang akan kita petik. Agar kita terlahir di alam lebih bahagia, kita harus banyak menanam perbuatan baik dalam diri kita dan kita hidup dengan bahagia. Jadi berbuatlah baik selagi kita hidup. Pupuklah terus karma baik agar bisa berbuah di suatu hari dan kita bisa menikmati hasil dari karma yang kita perbuat sendiri. Berikut penjelasan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja.